Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Yellow Jacket. Bersama saya Dodi Hasanuddin. Saya Andi Sopianti. Serta saya Widya Semaramurti. Biasa nih, belum di ini, tapi nggak apa-apa emang maksudnya. Tamu kita yang istimewa saat ini dosen sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Ibu Widya Semaramurti, betul ya? Betul, susah ya namanya ya? Iya, saya sih taunya Widya Asmara. Widya Asmara. Lebih gampang ya? Iya, Asmara kan panggilannya aja? Asmara. Panggilannya Mbak Mara aja. Mbak Mara. Kirain Asmara. Kalau Asmara kan lebih gampang ya? Mengingatnya. Mengingat, selalu cinta gitu kan. Betul. Iya. Mbak Mara sehat tak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana kabar Mas Dodi dan Mas Andi? Alhamdulillah baik berkat doanya Mbak Mara. Iya. Mbak Mara ini Tribuners perlu ketahui adalah inisiator Festival Budaya Komodo ya Mbak? Sebetulnya untuk inisiatornya itu ada tim pertamanya. Yeah. Itu dari inisiatornya adalah warga Komodo sendiri, Pak Sidik yang seorang ranger. Lalu tim pertamanya itu adalah Pak Tommy Awoy, pensiunan dosen dari FIB UI juga. Lalu ada Mas Dwi Kristianto dari Vokasi UI. Dan kemudian saya ikut bergabung di dalamnya. Tapi Pak Dekan FIB UI, Pak Dr. Bondan Kanomoyoso serta Dr. Hendra Kaprisma juga ikut ambil bagian dalam Festival Komodo. Itu yang untuk pelaksanaan festival pertama di tahun 2022. Beliau juga inisiator apa tadi yang di Cikoneng? Itu sebetulnya lebih kepada pengajaran atau pengenalan COVID untuk anak-anak sekolah dasar di Cikoneng, serta Sekolah Budaya Jawa di lereng Merbabu Merapi, tepatnya di Desa Senden, di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Wih, keren ya. Karena bahasa Jawa saya ingat yang sering saya nyanyiin. Yening tawang ono lintang cahayu. Aku ngenteni ke kamu. Aduh maaf terus nyanjur. Biar rame ya. Sayang banget, tapi nggak apa-apa. Tapi budaya Jawa itu harus dilestarikan. Iya. Karena mau tidak mau harus ada apa ya istilahnya eksplorasi di bahasa ini, bahasa Jawa ini. Karena apa ya istilahnya, gue keturunan Jawa. Tapi gue sendiri belum memahami budaya Jawa. Harus pahami. Makanya kita tanya ya sama Mbak Mara Murti. Mbak Mara kan sudah berkecimpung puluhan tahun dalam pelestarian budaya dan sastra Jawa ya. Betul ya? Kalau puluhan tahun rasanya terlalu ini ya. Berarti masih muda. Masih muda ya? Iya, tapi sudah cukup lama. Memang kalau dikatakan melestarikan bahasa Jawa itu tidak ada yang mudah ya, bahasa dan budaya. Begitu. Saya pun juga dalam pengabdian masyarakat tidak selalu katakanlah lancar dan sukses begitu ya. Yang katakanlah cukup baik dan berjalan dengan baik itu tadi salah satunya adalah Sekolah Budaya Jawa. Lalu ada juga ikut bagian dari festival panen. Panen ya di daerah Senden juga. Lalu juga ada festival tadi yang di Komodo. Lalu juga membantu untuk festival Pelangi, itu festival kopi di Colol NTT. Itu tim sebetulnya ya di bawah Pak Dr. Ari Pras. Lalu juga ada festival yang rutin diadakan di UI, itu adalah Festival Pengabdian Masyarakat UI. Nah, teman-teman itu sebetulnya kalau ingin tahu UI sudah melakukan apa untuk masyarakat, perlu datang ke Festival Pengabdian Masyarakat. Tribuners, sebelum kita tanya lebih jauh, kita ucapkan Disnatalis ke-74 Universitas Indonesia pada 2 Februari 2024. Yang ke berapa? 74. Semoga jadi universitas nomor wahid di dunia. Ya, Mbak? Pasti. Terima kasih. Mohon doanya ya. Pastinya lebih keren lah UI ya. Mbak Mara, ngomong-ngomong, kalau orang kan tertariknya dengan pengen jadi
insinyur lah, zamannya Mbak pengen jadi dokter lah. Kok tertarik gitu dengan bahasa dan sastra Jawa dan budaya Jawa gitu? Ini mesti ngelihat, kalau kita bilang kuliah ya, pasti mesti ngelihat pola pikir anak SMA. Nah, kan waktu itu kan baru lulus SMA ya. Nah, sekitar 25 tahunan yang lalu, terus kepikiran, apa ya, belajar apa yang nggak ada di tempat lain, yang memang unik dan hanya bisa dipelajari di perguruan tinggi khusus, dalam pengertian kalau insinyur fakultas teknik banyak ya, gitu ya, UI, ITB itu ini bahkan khusus untuk calon insinyur ITB ya. Lalu kita bisa bilang apalagi ya. Nah, waktu itu ada sastra kepikiran, karena saya tes itu cocoknya hanya akuntansi, manajemen dan sastra. Dua kakak sudah akuntansi dan manajemen. Saya pikir ambil yang unik nih, unik sastra dong. Terus udah gitu unik lagi, apa yang nggak ada di luaran? Sastra Jawa. Karena sastra Jawa itu memang kalau kita belajar bahasa bisa dalam lingkungan masyarakat sekitar di keluarga. Tapi kalau kita benar-benar mau tahu bahasa, sastra dan aksaranya, perguruan tinggi yang punya sastra Jawa itu terbatas. Dan salah satunya adalah Universitas Indonesia. Oh gitu. Kalau dulu emang ada turunan Jawa, Mbak? Iya, betul. Memang orang Jawa ya? Emang orang Jawa ya? Inze, tapi saya lahir besar di Jakarta. Turunan juga kan? Iya, tapi kan ada darah Jawanya. Darah Jawanya, sehingga ya bagus. Iya. Artinya yang tadi gue bilang, bisa mengeksplorasi budaya tersebut. Oke. Nah, Mbak Mara, kalau bicara sastra Jawa ya, apa aja sih yang dipelajari gitu di sastra Jawa itu? Kalau di Universitas Indonesia itu sudah pasti bahasa, penguasaan bahasanya, lalu ada sastra, dan sastra juga ada filologi atau tentang naskah ya, ya, dan juga ada budaya. Nah, budaya ini sebetulnya tidak bisa lepas bahwa belajar linguistik atau bahasa juga bagian dari linguistik ya. Lalu sastra dan filologi pasti ada nilai-nilai budaya terkait di dalamnya. Begitu. Jadi ini adalah sebuah rangkaian pengetahuan yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Oh, jadi ada keterkaitan semua ya? Iya dong, masa nggak ada kait-kait? Asmara aja ada kaitannya, lu gimana sih? Ya, karena kalau belajar bahasa saja, kadang orang apa ya, istilahnya belum bisa membedakan bahwa katakanlah kalau misalnya di luaran itu mereka bilang biso, itu pasti nulisnya BISO kan? Padahal harusnya bisa, karena bunyi, jadi harus membedakan antara font dengan graf. Font itu bunyi, graf itu penulisan. Kadang apa yang ditulis itu berbeda dengan yang diucapkan gitu, karena itu untuk bunyi-bunyi tertentu, terutama yang akhirannya bunyi A itu biasanya dibacanya O. Itu saintifik namanya. Iya. Jadi nggak usah macam-macam saintifik. Ya, itu udah kirain. Mbak Mara, tadi kan disebutkan budaya Jawa dan sastra Jawa itu saling berkait. Apa yang menjadi kegelisahan Mbak saat ini dari zamannya Mbak sampai sekarang, apa yang menjadi perhatian utama gitu? Kalau saya melihat mungkin adanya dari segi bahasa ya, dengan majunya teknologi, lalu masuk ke era globalisasi, juga dengan teknologi 4.0, itu kan semua serba computerized, dan orang mendapatkan informasi sangat dengan mudahnya, sehingga bahasa-bahasa lain pun otomatis menjadi katakanlah tantangan ya kepada penutur bahasa Jawa. Yang umumnya mungkin bahasa Jawa menjadi bahasa dominan untuk beberapa penutur asli di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kemudian mereka beralih ke bahasa Indonesia karena bahasa sehari-hari, lalu dengan adanya bahasa asing, mungkin yang dominan justru bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Jadi bahasa Jawanya perlahan-lahan pun berkurang. Dan juga dengan adanya tingkatan atau register ya. Kan bahasa Jawa seperti kita ketahui ada yang bahasa
ngukuh yang untuk orang katakanlah dengan status sosial setara atau seumuran, terus kromo yang halus gitu kan, dengan bahkan yang kromo inggil yang untuk dituakan dan lain-lain ya, dengan status sosial lebih tinggi dan lain-lain. Orang kadang takut salah kan, jadi daripada salah ya udah pakai bahasa Indonesia aja gitu kan. Padahal sebetulnya dengan mencoba pun kalau salah kita pasti tahu kan, nggak ada masalah. Lebih baik, kalau menurut saya lebih baik salah, nanti kita tahu dibenarkan di mananya begitu. Mungkin kalau gambaran Mbak Mara bahwa bahasa daerah terutama bahasa Jawa sudah mulai tergerus oleh zaman gitu ya maksudnya Mbak? Itu tantangan tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa saja ya. Karena bahasa Jawa itu adalah salah satu bahasa etnis, bahkan saya katakan tertinggi di Indonesia. Ya. Kalau menurut etnolog, itu website etnolog yang memang mencatat ya statistik penutur bahasa di seluruh dunia, itu masih sekitar 70-80 juta. Jadi kalau warga Indonesia 300 jutaan, itu bisa seperempatnya itu udah masih sekitar ya katakanlah 20% itu pasti penutur Jawa. Tapi kan banyak juga bahasa-bahasa etnis lain di Indonesia yang memang terancam punah. Bahkan saya pernah ikut tim penelitian LIPI waktu itu di tahun 2012 sampai 2014 untuk meneliti bahasa Kavoa di Pulau Alor di NTT. Itu penuturnya hanya 1.200. Nah, di bawahnya itu di atasnya mereka ada turunan lagi bahasa, itu di atasnya memang sudah tua sekali, bahkan penuturnya sudah sepuh-sepuh, hanya tinggal 8 orang. Itu kalau 8 orang yang meninggal, berarti bahasa itu pun sudah punah. Gitu. Punah, ntar nggak bisa bahasa daerah. Nah, termasuk bahasa asing gimana? Berarti ini kan ancaman ya? Betul. Ancaman yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, terutama generasi penerus. Nah, pasti gelisah dong. Lu gelisah nggak? Iya dong, sama kita. Iya. Nah, menanggapi kegelisahan itu apa yang dilakukan Mbak Mara bersama UI? Sebetulnya tantangan untuk melestarikan bahasa Jawa itu bisa dijalani oleh semua pihak ya. Nah, kalau kita lihat terlebih dahulu deh, kita lihat garis besarnya ya. Pemerintah itu sebetulnya sudah memiliki mereka badan itu ya, misalnya Balai Bahasa di bawah Badan Pelestarian Pembinaan Bahasa, Pelindungan Pembinaan Bahasa. Lalu mereka juga katakanlah di beberapa melakukan pembinaan untuk guru dan juga mengundang pemda-pemda ya, pemerintah daerah untuk menguatkan bahasa Jawa, baik bahasa, sastra, dan aksara. Itu sudah pernah dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di tahun 2001 sampai 2002 kalau tidak salah ya, berdasarkan hasil penelitian mereka 2019. Dan sebelumnya pun dari tahun 2012 seperti pemerintah daerah Jawa Tengah, mereka punya Perda nomor 9 tahun 2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa untuk proses pelindungan hingga sampai proses pembinaan dan pengembangannya. Tapi itu kembali kan, itu sifatnya kan top to down ya. Kalau kita dari down yang di bawah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya yang lakukan itu melalui Sekolah Budaya Jawa yang saya inisiasikan di tahun 2017 itu. Jadi di awal 2017 adalah mencatat kosakata-kosakata yang memang ada di lereng Merbabu Merapi itu, khususnya di daerah Senden, Kecamatan Selo itu, lalu membuat buku ajar bahasa Jawa sederhana. Begitu. Nah, fasilitatornya untuk pengajaran nantinya adalah masyarakat sekitar. Jadi mereka semakin menguatkan penguasaan bahasa mereka. Begitu. Lalu setelah itu dengan istilahnya apa ya, menawarkan sebagai special apa ya, segmented destination ya. Jadi memang wisata khusus untuk orang-orang yang tertarik untuk belajar budaya dan bahasa Jawa begitu. Hingga kami berusaha mendatangkan ya istilahnya siswa seperti sebetulnya mereka wisatawan ya. Jadi mereka belajar tentang bahasa dan budaya
masyarakat sekitar lokal, hidup di tengah masyarakat, homestay di tengah masyarakat. Ya, yang katakanlah mereka mungkin tidak terbiasa dengan kloset jongkok, tapi rumah masyarakat seperti itu ya seperti itu. Terus mereka belajar mengenal kondisi kehidupan masyarakat, belajar bahasa Jawa yang walaupun sangat susah, mereka tidak bisa, tapi mereka dipaksa untuk bisa. Dan masyarakat pun ternyata setelah itu mereka ada kebanggaan. Oh ini loh, ternyata orang luar pun jauh-jauh mau datang untuk belajar bahasa Jawa. Sehingga mereka dengan kebanggaan tersebut semakin istilahnya membuat atau menggunakan bahasa tersebut sebagai bagian dari keseharian mereka. Oke. Jadi UI bersama Mbak Mara atau Mbak Mara bersama UI terjun langsung ke lereng mana? Di Desa Senden. Desa Senden. Di lereng Merapi Merbabu. Itu desa apa ya? Kecamatan apa ya? Kecamatannya Selo. Selo ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya, di Kabupaten Boyolali. Boyolali, oh iya. Itu artinya ada upaya yang dilakukan Mbak Mara agar bahasa Jawa itu tetap hidup. Ya, mungkin dengan konsep wisata orang akan lebih tertarik mempelajari bahasa Jawa ya. Ketimbang harus datang ke ruangan ngantuk gitu. Benar ya? Harus lebih banyak praktis ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong gini Mbak, mungkin agak sedikit mendalami dikit lah. Sedikit banyak aja. Banyak aja. Iya. Gini Mbak, bahasa Jawa itu berasal dari mana sih? Maksudnya asal mula bahasa itu gitu, ditemukan bahasa itu gitu. Ditemukan bahasa Jawa, misalnya kayak misalnya kosakata itu dari mana awalnya sih? Kalau Mbak Mara pelajari itu? Kalau bahasa Jawa yang kita gunakan sekarang ini kan sudah bahasa Jawa modern ya. Bahasa Jawa modern tuh diperkirakan sekitar abad 17-18. Sebelumnya ada bahasa Jawa kuno ya. Nah, kalau bahasa Jawa kuno itu sebetulnya bagian dari turunannya itu adalah sebetulnya dari bahasa Sanskerta. Oh, bahasa Sanskerta. Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat itu ya kekeluargaan bahasa itu masuk bahasa Jawa turunan. Tapi kalau yang kita pakai sekarang sebetulnya sudah bahasa Jawa modern dalam pengertian yang memang kosakatanya berbeda dengan bahasa Jawa kuno. Jadi ada asimilasi ya, ada serapan. Betul, karena dengan masuknya Islam pun, ya saya juga pernah membimbing tugas akhir mahasiswa itu mengambil naskah dari abad awal 20 ya, 1913 kalau tidak salah. Itu juga ternyata dari naskah tersebut sudah banyak aksara, maksudnya pakainya aksara Jawa, tapi kami pakai yang sudah terjemahan ke Latin. Jadi sudah dialiasarakan ya dari aksara Jawa ke Latin. Itu sudah banyak memang juga muncul kosakata-kosakata Arab ya yang kemudian dikenal dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apa tuh Mbak contohnya? Misalnya seperti alhamdulillah, jadi ngalhamdulillah orang Jawa kan. Gitu. Ya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, penulisan juga berbeda. Kalau kita biasanya menulis sholat itu kan SH, sholat ya. Kalau bahasa Jawa menuliskannya biasanya salat, karena sa itu dibacanya so sebagai suku kata terbuka kan. Nah, salat itu bahasa Jawa. Ya, SALAT ya, salat dibacanya sholat. Berarti KBBI dong salat. KBBI salat. Oh, KBBI salat. Iya, bahasa Jawa. Itu dari Jawa ya, bahasa Jawa. Bertahu ya? Bertahu. Sama gue sih. Ada. Maksudnya menurut saya kan memang sebetulnya itu kan adaptasi untuk dari kosakata ya Arab kemudian di istilahnya diadaptasi ya. Kita serap, bukan adaptasi, kata serapan. Gitu. Tapi bisa dikatakan sebetulnya kalau untuk bahasa pengembangannya itu selalu berkembang seiring perkembangan zaman gitu ya. Dan saya yakin pun juga sekarang sudah kosakata Jawa pun sudah banyak yang tidak dipergunakan begitu. Ada kan kita dijajah Belanda tuh 3,5 abad ya. Ada serapan bahasa Belanda nggak di Jawa, di bahasa Jawa? Ada, seperti pit, sepeda, itu kan dari fits. Gitu ya. Lunggang pit.
Ya, spur juga, nunggang sepur. Orang biasa taunya spur itu kan kereta. Padahal spur itu kan platformnya sebetulnya. Apa ya istilah tempatnya stasiun. Biasanya ya stasiun yang misalnya katakanlah jalur ke berapa. Spur. Ya, jalur ke 7 atau ke 8 misalnya stasiun yang besar kan mereka punya lajurnya ya. Lajur yang kesekian, lajur kesekian. Jadi memang benar. Di budaya itu tergantung apa yang masuk di wilayah itu, ya Mbak ya. Ada, kalau untuk kita nggak dijajah Cina, coba kalau bahasa Cina dijajah kan? Bahasa Cina ya? Iya. Mbak. Tapi bahasa Cina agak sulit loh, berbeda. Karena kalau bahasa Cina kan mereka tone language ya, jadi menggunakan intonasi. Jadi beda, bunyi beda. Beda arti, iya. Mbak, maksudnya tadi di lereng Merbabu ya? Iya. Itu gimana Mbak? Merbabu. Apa namanya? Bisa digambarkan nggak saat Mbak terjun ke sana itu? Gimana antusias warganya, wisatawannya gitu? Kalau untuk warga pastinya mereka antusias ya, karena fasilitatornya adalah mereka. Jadi memang sebetulnya mereka hidup dari bertani. Jadi mereka hidup bertani biasanya selama 8 bulan itu mereka menanam sayur mayur dan itu yang biasanya mengelola uang adalah istri. Jadi orang biasanya bilang uang istri karena untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang masa 4-5 bulan di musim kemarau mereka biasanya menanam tembakau. Gitu. Nah, itu dibilang uang suami. Karena uang suami, karena hasilnya biasanya besar kan? Tembakau. Iya. Karena hitungannya kan kiloan, tapi tentu saja harganya itu kan juga fluktuatif ya. Belum kalau ternyata pas musim kemaraunya kerap turun hujan sehingga kualitasnya tidak baik gitu ya. Tidak bagus sehingga nilainya turun. Tapi biasanya dibilang uang suami karena hasilnya besar. Jadi biasanya dipakai suami mungkin untuk beli motor buat anak sekolah atau bayar uang kuliah. Begitu. Sedangkan uang istri untuk makan sehari-hari. Nah, saya mengadakan itu adalah biasanya di musim kemarau. Di musim dimana mereka belum punya pendapatan yang bisa dijadikan perputaran uang hidup begitu ya. Sehingga harapannya kedatangan wisatawan itu bisa menjadi penambahan pemasukan buat masyarakat. Wih, keren. Jadi membuka lapangan pekerjaan, menambah penghasilan yang di bulan-bulan kosong ya Mbak ya? Iya. Jadi nggak tergantung dengan alam, tapi dengan manusia. Betul. Iya. Jadi kita harus mengisi di slot-slot di mana mereka memang istilahnya membutuhkan begitu. Begitu juga dengan kemarin saya beserta tim itu kami mengadakan festival campur sari dapat dukungan dari Dirjen Kebudayaan untuk fasilitasi stimulan ya bidang kebudayaan gitu. Nah itu juga kami usahakan kalau bisa sebetulnya diadakan kalau kemarin memang di akhir tahun ya, tapi melihat kondisinya kami berharap tahun ini bisa kami ubah di masa bulan Suro. Kenapa bulan Suro? Bulan Suro itu biasanya masyarakat Jawa tidak istilahnya mengadakan hal-hal yang besar ya seperti pesta-pesta dan lain-lain karena bulan itu dianggap bulan yang baik untuk kita merenungi diri ya kontemplasi sehingga kita bisa mereview apa sih yang sudah kita lakukan lalu apa yang akan kita lakukan gitu. Nah dalam waktu 1 bulan itu biasanya karena tidak boleh ada keramaian untuk pelaku budaya bidang seni seperti campur sari dan lain-lain mereka pasti otomatis tidak punya pemasukan dong. Iya betul. Nah jadi rencananya saya dan teman-teman kami ingin mengadakan kegiatan di masa itu supaya teman-teman yang pelaku seni bisa katakanlah ikut ambil bagian sehingga katakanlah ya membuka sedikit-sedikit kesempatan mereka untuk mendapatkan pemasukan gitu. Udah bro, kurang ya? Ya udah, gantian. Mbak Mara, ini kan literasi budaya Jawa ini kan terus dikembangkan oleh Mbak Mara dan di FIB-nya gitu kan. Budaya Jawa ini kan plus kalau kita misalnya lihat kesenian itu kan banyak juga tuh para seniman
menggunakan bahasa Jawa dengan lagu-lagunya yang lebih ngetopnya itu yang meninggal itu siapa? Denny Caknan. Terus yang meninggal itu siapa? Didi Kempot Dan sebagainya. The Good Father. Ya, The Godfather. Nah, The Godfather of Broken Heart. terus siapa yang perempuan itu apa? Via Valen. Nah, itu ada nggak penghargaan buat artis-artis atau seniman lah ketika menggunakan bahasa Jawa? Itu kan sama aja melestarikan mereka kan. Misalnya FIB Award atau apa gitu kan. Ada nggak rencana untuk buat penghargaan? Keren itu. Kalau untuk pelaku-pelaku itu kan ibaratnya termasuk seni yang modern ya, dan mereka juga menggunakan kanal platform modern kan. Nah, boleh nyebutin kan? YouTube. Boleh. Nah, kan sebetulnya kita tahu ya, subscribers mereka ya, istilahnya yang mengikuti mereka tuh jutaan, dan mereka juga mendapat keuntungan ekonomi, sangat mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ. Sedangkan biasanya kami UI memang istilahnya belum mengarah ke sana, tapi kami pernah memberikan apresiasi seni budaya kepada almarhum Ki Mantep Sudarsono. Dalang. Iya, Dalang. Ya, kami juga sebetulnya Universitas Indonesia. Kami di sini konteksnya Universitas Indonesia ya, melalui komunitas Wayang UI atau KWI UI. Waktu itu dipimpin oleh Ibu Dwi Wororetno Mastuti serta juga itu biasanya kalau nggak salah setahun sekali pada waktu itu ya, sampai berhenti di 2019 sebelum COVID. Tapi untuk Bapak Ki Mantep Sudarsono itu kalau nggak salah almarhum dapat apresiasi dari UI-nya di tahun 2018 kalau tidak salah ya. Mbak Mara, gue gantian dulu. Jangan gitu dong. Mbak Mara, tadi udah disampaikan ya bahwa akan salah satu program ke depan adalah mengangkat seniman campur sari ya. Ya. Nah, selain itu ada lagi yang akan dilakukan UI? Untuk seniman campur sari itu sebetulnya masih dalam rancangan ya. Kami tahun lalu memang dapat supportnya dari Dirjen Kebudayaan. Nah, ini harapannya UI bisa dapat turut serta ambil bagian sehingga bisa menjadi bagian dari pengabdian masyarakat untuk masyarakat luas ya secara sosial begitu. Karena ada juga yang bisa kita katakanlah dapat membantu mereka, tidak hanya dari segi penayangan saja, tapi kami ingin juga bisa membuat katakanlah mencatatkan mereka kalau memang mereka bisa memiliki lagu yang haki ya, yang memang itu milik mereka gitu. Oh, sudah mulai itu? Apa akan dilakukan? Itu baru akan tahun ini insya Allah. Oh, jadi hak patennya sudah akan diupayakan oleh UI ya? Ya, UI membantu ke situ nantinya. Keren. Gitu. Keren. Memang budaya seperti ini harus diekspor terus tuh. Iya. Kita yakin lah Mbak Mara aktivis juga kan? Iya, aktivis budaya. Sebetulnya kalau saya yakin di setiap, bahkan banyak ya rata-rata mereka punya, setiap kabupaten tuh mereka punya pamong budaya. Itu memang ASN ya biasanya, yang memang mereka biasanya disupport, dibantu oleh penggiat budaya. Nah, penggiat budaya ini di bawah Kemendikbud, jadi mereka sistemnya bekerja di bawah Kemendikbud. Nah, justru menurut saya pamong budaya dan penggiat budaya ini yang punya mereka punya tanggung jawab yang sangat besar, karena mereka yang benar-benar turun ke masyarakat. Sedangkan saya sebetulnya lebih kepada kakinya setengah gitu loh. Istilahnya kalau kita setengahnya kan dari segi pendidikan ya, kita mengajar di kampus. Tapi untuk mereka yang benar-benar bisa menjadi katakanlah mendukung sepenuhnya untuk masyarakat, itu adalah biasanya pamong budaya dan penggiat budaya. Tapi kalau menurut saya sih harapan besar itu ada di UI dan di universitas lain yang punya fakultas budaya, terutama sastra Jawa. Iya. Karena kalau kita berharap dari pemerintah, bahasa daerah itu hanya beberapa jam. Ya, itu pun tidak khusus bahasa, mempelajari bahasa kan. Biasa kalau di bahasa itu ada di sekolah juga ada bentuk muatan lokal. Iya, tapi tidak. Tapi
tapi setiap kabupaten itu kan ketentuannya melalui istilah peraturan Kemendagri kalau tidak salah, itu hanya bertanggung jawab terhadap sekolah dasar dan sampai sekolah tingkat menengah pertama. SMP ya. SMA itu jatuh ke provinsi. Nah, kalau misalnya katakanlah anak sekolah itu satu tatap mukanya 2 jam, seminggu 2 jam ya, tapi jamnya itu bukan 1 jam, tapi kalau tidak salah 1 jam pelajarannya itu untuk SD sebesar 30 menit, SMP 35 menit ya, SMA naik lah istilahnya, begitu ya. Jadi bisa dikatakan pada dasarnya tidak cukup. Belum kalau di SD, nanti kadang-kala waktu muatan lokal itu, muatan lokal pembelajaran bahasa Jawa digantikan oleh pelajaran yang akan diujian nasionalkan, ujian sekolah gitu loh. Sehingga otomatis waktunya kurang. Belum kalau gurunya kadang-kala kemampuan bahasa Jawanya kurang. Sehingga gurunya memilih ya udah mending ngajarin mata pelajaran yang akan diujiankan aja. Nah, beda dengan SMP dan SMA. Kalau SMP dan SMA biasanya guru bahasa Jawa itu guru bidang. Jadi sudah ada spesifik guru yang mengajar. Itu biasanya mereka di bawah MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi pelajarannya itu tidak akan terhapus. Jadi tidak terkorup seperti katakanlah pada saat di SD begitu ya. Dan sudah pasti guru bidang itu rata-rata minimal sarjana dari sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa. Sehingga mereka memiliki penguasaan bahasa Jawa yang sudah pasti kita bisa katakan standarnya pasti sesuai ya, sama untuk semua sekolah. Iya gitu. Jadi kearifan lokal memang harus dimulai dari lokalnya sendiri ya Mbak ya. Jangan, artinya gini, harus bergerak bersama gitu di antara daerah. Support. Iya, support, termasuk masyarakat juga. Iya, tapi kan kita harus pastikan juga bahwa pemerintah daerahnya itu benar-benar mensupport gitu ya. Katakanlah pemerintah daerah bisa mengeluarkan perbu, peraturan bupati khusus untuk penguasaan bahasa Jawa dengan tingkatan-tingkatan tertentu misalnya. Kalau di Kabupaten Karanganyar mereka punya perda, perda turunan dari Perda Jawa Tengah, gitu ya. Jadi bisa jadikan parameter sebetulnya. Bahkan bupatinya setahu saya sangat support dengan sangat mendukung ya dengan berbagai macam kegiatan seni budaya. Salah satu kebetulan salah satu pelaku budayanya itu Mas Arief, itu dulu alumni dari Sastra Jawa UI. Ya, Mas Arief. Nah, kemudian Mas Arief ya istilahnya sebagai penggiat budaya ya, penggiat budaya itu mendampingi beberapa masyarakat, komunitas masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah Parikesit, Sanggar Budaya Parikesit. Mereka bisa belajar gamelan dan MC Jawa segala macam. Nah, itu menurut saya sangat bagus karena mereka sangat didukung oleh pemerintah daerahnya. Memang saya lupa sebelum pemilu itu, sebelum pencoblosan ada marak pemerintah daerah mengesahkan perda pelestarian budaya kalau nggak salah ya, termasuk di Depok, di Bogor. Ingat nggak? Iya itu kan. Jadi mungkin itu kali ya salah satu upaya untuk pelestarian budaya lokal. Betul. Perda, dengan membentuk peraturan perda. Mau nggak mau kalau mau masif ya itu peraturan daerah itu dibuat. Peraturan itu kalau menurut saya wajib ada karena dia sifatnya mengikat begitu ya. Kebetulan Universitas Indonesia, termasuk saya juga pernah ikut sebagai satu tim di dalamnya, itu melalui DPPM UI kami pernah istilahnya melakukan pengabdian masyarakat. Waktu itu dipimpin oleh Bapak Prapto Yono. Beliau saat ini sudah pensiun, dosen sastra Jawa juga. Itu mendukung pencatatan seni kriya logam tumang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi dokumennya kami bantu untuk mengerjakan, kami kirimkan kabupaten, kabupaten kirim ke provinsi, provinsi kirim ke pusat. Nah, sampai diakui sebagai warisan
Budaya Tak Benda dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, begitu sudah selesai, masyarakat bertanya dong, ini terus gimana? Ini gitu kan, nah, terus pun Bu gitu kan, kebetulan bertanya. Cuma dapat penghargaan doang. Ya. Justru saya kemudian bilang tantangannya adalah sekarang proses untuk pelestariannya. Nah, kebetulan waktu saya juga membuat policy brief ya, policy brief yang saya terimakan kepada Bapak Bupati Boyolali, kemudian Pak Said Hidayat, lalu kemudian saya minta untuk kalau bisa dibuatkan peraturan khusus untuk itu. Nah, kemudian Pak Bupati menerima dengan senang hati, dengan terbuka dan meminta Pak Kepala Desa membuka Permendes, ya, melakukan Permendes. Kenapa hanya Permendes saja? Karena memang itu seni kriya logam tumang yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit, ya. Itu memang hanya ada di dusun tersebut, di Desa Cepogo, ya, di Desa Cepogo tepatnya, di daerah di dusun Tumang. Jadi memang cukup banyak sih sebetulnya pengrajinnya, di sekitar 2000-an ya. Nah, tapi kan tidak menyeluruh, sehingga kalau Pak Bupati memberlakukan semuanya kan terlalu luas. Betul. Jadi setelah ada Permendes itu, semua sekolah di lingkup di situ wajib membuka ekstrakurikuler untuk seni kriya logam tumang. Betul. Menarik ya. Memang luar biasa ya, keberagaman budaya itu. Mbak, saya satu lagi. Satu lagi terus. Nah, sini. Dua juga nggak apa-apa, Bro. Mbak, tadi kesimpulannya adalah, bukan kesimpulan ya, disampaikan bahwa peminatan itu agak menurun ya di kalangan generasi penerus ya, peminatan bahasa daerah ya. Bukannya menurun ya, tapi kemampuan untuk menggunakan bahasa Jawa sehingga jadi jiper duluan kali ya. Menurun begitu ya. Terus juga ini vitalitas ya, juga katakanlah untuk penuturnya pun juga berkurang. Ini saya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019. Itu 2019, bukan karena generasi penerus itu tidak tahu, tidak paham, karena pengaruh gadget gitu kan. Itu bisa juga. Iya kan? Ya. Itu kan hanya salah satu faktor saja. Oke. Jadi mungkin kalau melihat data itu, selain data, realita apa yang diharapkan Mbak Mara, sehingga generasi muda kita lebih aware dengan kearifan lokal, terutama budaya dan bahasa Jawa. Kalau dari saya pribadi sih sebetulnya saya mengharapkan banyaknya istilahnya bahasa Jawa, juga sastra dan aksara yang dikemas dalam berbagai konteks apps atau mungkin AI juga, atau apapun yang bisa juga terhubung ya. Jadi kita nggak bisa, itu kan kita teknologi sudah maju ya. Jadi apapun itu kita harus mau mengadaptasi dengan lingkungan saat ini, sehingga kita belajar bahasa Jawa itu tidak hanya sekedar melafalkan begitu ya, tapi juga kita bisa punya teman mitra bicara atau apa yang mungkin kita bisa katakanlah, Alexa, tolong dong nyalain TV atau nyalakan lampu. Yang tadinya kalau di sana pakai bahasa Inggris, mungkin di sini bisa pakai bahasa Jawa gitu kan. Terus misalnya kalau ya, atau misalnya ya bisa ada kan Google Assistant pakai bahasa Jawa, kita sebetulnya ada juga sih kadang-kadang ya. Bisa itu. Kalau itu sudah Google sih sebetulnya tapi sudah berlangsung jalan atau gimana yang Google Apps itu? Saya kurang tahu kalau yang itu, belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba Google Assistant. HP saya kepenuhan, Mas. Jadi kalau dipakai aplikasi macam-macam suka nge-hang. Iya, kemarin dia salah satu paslon ya. Dalam kampanye itu ada yang bahasa Jawa. Oh gitu. Ada yang bahasa Jawa. Siapa? Salah satunya itu. Ingat nggak bahasanya, ngomongnya apa? Apa tuh? Pokoknya yang setiap kita di mobil itu ada tuh iklannya itu pakai bahasa Jawa itu, sambil nyanyi dia.
keren juga Tapi memang tidak bisa dipungkiri generasi ini kan jalan terus ya. Betul. Jadi harapannya sih sebetulnya kita bisa mulai mengajak anak-anak atau generasi muda untuk belajar bahasa Jawa dengan menyenangkan begitu ya. Kalau sekarang kan bahasa Inggris, ibunya belajar bahasa Inggris di rumahnya pakai kesalahan bahasa Inggris. Ada gitu ya. Ya, memang kalau di tingkat lebih kecil atau di keluarga harus dimulai dari keluarga ya. Betul. Itu juga tantangan saya di rumah gitu. Di rumah menggunakan bahasa Jawa juga. Tantangannya adalah mengajak anak berbahasa Jawa. Mereka paham. Tapi kalau mau bicara mereka belum bisa maksimal. Mungkin karena juga lingkungan kan kami tinggal di Depok ya, bahasanya rata-rata bahasa Indonesia. Di sekolah malah bahasanya Jawa, tidak ada kan pelajarannya Sunda karena Depok kan masuk Jawa Barat. Iya. Bahasa Sunda di Sunda sih, Jawa Barat, Depok ya. Iya. Muatan lokalnya malah Sunda malah. Iya. Betul. Kan provinsinya Jawa Barat, bukan provinsi DKI Jakarta. Tapi dimanapun provinsinya, menurut saya selama ada pengajaran bahasa daerah itu bagus, Mas. Iya. Karena kita lihat di seluruh wilayah di Indonesia ini ternyata tidak semua, bahkan provinsi ya, ada yang provinsi pun tidak, walaupun memiliki bahasa daerah, tapi mereka tidak mengajarkan bahasa daerah. Iya. Karena saya juga sempat bertanya sama teman saya, salah satunya di Sumatera ya, nggak ada bahasa daerah di sana. Nggak ada, Mbak. Kenapa? Soalnya di sini kan multikultural, Mbak, jadi nggak ada. Tapi kan sebetulnya bisa dilihat dari statistik dong, siapa yang dominan. Iya. Itu bisa diajarkan sebetulnya, tapi ya itu kan kebijakannya masing-masing ya. Iya. Butuh proses lah. Butuh proses. Tribuners, menjaga kearifan lokal, terutama bahasa dan budaya lokal, tidak bisa sendirian, tapi harus bersama-sama, baik akademisi, budayawan, dan masyarakat serta pemerintah. Gitu ya, Mbak? Betul. Agar budaya kita tetap pada akar rumputnya, kita yang harus menjaga, terutama mulai dari keluarga. Jangan kemana-mana, tetap di Yellow Jacket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.